Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Anggraini Eka Putri dari jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan NPM 18012010210. Kali ini saya memenuhi untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas G516. Pada saat ini saya akan membahas mengenai ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa ialah varian dari sebuah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat. Tentunya di Indonesia ini terdapat berbagai macam bahasa daerah. Mengingat Indonesia terdiri dari beraneka suku, yang pastinya terdapat perbedaan bahasa pada satu daerah dengan daerah yang lain. Namun, tentunya Indonesia memiliki bahasa kesatuan, yakni bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini akan melihat juga 3W, yaitu what, when, and who. Yakni kita sedang berbicara apa, kapan kita berbicara, dan dengan siapa kita berbicara. Terkadang hal inilah yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan hal-hal tersebut yang nantinya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang tengah ia jalani. Misalnya, sedang ada dalam forum rapat yang sedang membahas suatu proyek, haruslah menggunakan bahasa yang formal dan baik. Tidak akan etis jika menggunakan bahasa non-formal dalam suatu forum resmi. Untuk sebaliknya, penggunaan bahasa non-formal bisa digunakan saat sedang ada perkumpulan dengan teman-teman sebaya dan bukan di dalam sebuah forum yang resmi. Maka dari itu, kita harus dapat memilih ragam bahasa yang tepat saat sedang melakukan sebuah komunikasi. Untuk tercapainya komunikasi yang sempurna, harus ada komponen-komponen yang dipenuhi, yakni ada komunikator, pesan, alat atau media, komunikan, dan tanggapan atau feedback. Komunikator yakni seseorang yang akan menyampaikan pesan. Untuk itu, ia pasti akan membutuhkan alat atau media dalam menyampaikannya. Alat komunikasi bisa merupakan bahasa yang digunakan, atau benda, ataupun juga bisa media sosial. Jadi, komunikasi yang dilakukan tidak secara langsung. Lalu yang selanjutnya adalah harus ada komunikan. Apa sih komunikan itu? Komunikan merupakan si penerima pesan. Agar dapat melakukan sebuah komunikasi, harus terdapat komunikan yang akan menjadi penerima pesan. Setelah pesan berhasil sampai pada komunikan, komunikan juga harus memberikan tanggapan atau feedback terhadap si pemberi pesan atau komunikator. Jika si komunikan tidak memberikan tanggapan atau feedback, pasti komunikasi yang terjadi tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk yang selanjutnya yakni ada klasifikasi ragam bahasa. Yang pertama adalah menurut topik pembicaraan. Topik pembicaraan ini bermacam-macam, mulai dari karya ilmiah, jurnalistik, sastra, dan pemerintahan. Dari itu semua ada perbedaan-perbedaan bahasa yang digunakan. Misalnya, bahasa yang ada pada karya ilmiah tentunya berbeda dengan bahasa yang ada pada jurnalistik, sastra, maupun pemerintahan. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah tentunya harus bahasa formal dan baku. Namun, tidak memungkiri juga untuk memakai bahasa yang dipakai dalam jurnalistik. Tapi di dalam bahasan karya ilmiah harus ada penjelasan yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan dari pembaca. Untuk yang selanjutnya adalah gaya penuturan. Gaya penuturan ini dibedakan menjadi dua, yakni formal dan non-formal. Formal pastinya akan digunakan pada saat acara-acara formal ataupun berbicara dengan lawan yang lebih dihormati. Sedangkan untuk non-formal dapat digunakan dengan teman-teman sebaya ataupun dalam bahasa sehari-hari. Yang ketiga, yaitu ada mediumnya atau cara pemakaiannya. Bisa menggunakan bahasa tulis atau bisa menggunakan bahasa lisan, di mana dalam penggunaannya tidak boleh tertukar ataupun dicampurkan. Misalnya, seharusnya dalam penulisan karya ilmiah
harus menggunakan bahasa tulis, namun dikerjakannya dengan bahasa lisan. Itu pun sudah salah gitu. Selanjutnya adalah ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, harus ada orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, bergantung dengan kondisi, ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak memerlukan gramatikal, melainkan hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Dan yang terakhir adalah berlangsung secara cepat, tidak berlangsung secara lambat. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri ragam bahasa tulis. Tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara yang secara langsung. Yang kedua, perlu untuk memperhatikan gramatikal. Yang ketiga, berlangsung secara lambat. Yang keempat, memerlukan alat bantu. Dan yang terakhir adalah hanya terbantu oleh tanda baca, tidak ada intonasi, mimik wajah, dan bahasa tubuh. Ciri-ciri ragam bahasa formal. Yang pertama, menggunakan kata baku sesuai dengan KBBI. Yang kedua, menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang ketiga, memperhatikan unsur gramatikal. Dan yang keempat, menggunakan kata ganti resmi. Dan yang terakhir adalah menghindari unsur kedaerahan. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang berasal dari daerah masing-masing. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri ragam bahasa non-formal. Yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, bentuk kalimat sederhana, kurang lengkap, serta tidak banyak untuk kata penghubungnya. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Yang selanjutnya, menciptakan ragam bahasa yang bervariatif. Contohnya nih, bahasa gaul, seperti mager, males gerak, CLBK, cinta lama bersemi kembali, dan selanjutnya adalah baper, bawa perasaan. Nah, pada baru-baru ini ada beberapa fenomena bahasa yang cukup viral, seperti bahasa anak Jaksel, bahasa anak Jakarta Selatan. Sebenarnya penggunaan bahasa anak Jaksel ini merupakan suatu fenomena ketika anak muda pada saat berbicara menggunakan dua bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, di mana kedua bahasa tersebut dicampur dalam satu kalimat atau lebih. Hal ini banyak terjadi dikarenakan terkadang pada fase belajar, lebih tepatnya untuk belajar bahasa yang berbeda dengan bahasa utama yang biasa digunakan, seringkali seseorang akan mengalami kesulitan untuk menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Dalam hal ini terdapat dua nih, ada pro dan kontra. Dalam menggunakan bahasa ini, jika dilihat dari dua sisi yang berbeda, penggunaan bahasa anak Jaksel atau bahasa gaul yang mengandung campuran bahasa Inggris dalam penggunaannya bukanlah suatu hal yang mengancam keberadaan bahasa Indonesia murni. Akan tetapi penggunaan bahasa ini tetap harus mendapatkan perhatian khusus, seperti di mana, kapan, dan kepada siapa bahasa anak Jaksel ini dapat digunakan. Mengenai pencampuran dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris dalam bahasa anak Jaksel ini memiliki salah satu nilai positif, yaitu meningkatkan keberanian berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris sendiri sudah diakui sebagai bahasa mancanegara dan diterima secara global. Tidak dipungkiri, keberanian untuk berbicara bahasa asing masih menjadi kendala utama bagi sebagian warga Indonesia. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari mereka takut untuk penggunaan tata bahasa yang salah ataupun memiliki kosakata yang terbatas. Selain itu, penggunaan bahasa campuran juga dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Pada sisi kontra, penggunaan dua bahasa yang dicampur terkadang menimbulkan padanan kalimat yang kurang tepat atau tidak jarang sulit dimengerti oleh lawan bicara. Hal ini dikarenakan tidak semua komunikan dapat menerima dan mengerti bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing. Dalam berkomunikasi sebenarnya dapat menggunakan bahasa apapun, dengan syarat komunikator dan komunikan dapat menangkap pesan yang sama. Di samping sisi positif dan negatif yang muncul terhadap penggunaan bahasa anak Jaksel ini, kita tetap perlu mengantisipasi tergerusnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari terjadinya hal tersebut adalah dengan memberikan edukasi tentang pendidikan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak akan pernah tergerus nantinya.
Selain itu, anak muda harus memiliki kemampuan memilah dan membedakan konteks dalam pemakaian suatu bahasa, seperti menggunakan suatu ragam bahasa pada konteks yang seperti apa, kapan, di mana, dan dengan siapa, sehingga suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.